Kita adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini, kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di Menembus Mata Batin adalah Kiki Fatmala. Selamat malam Mbak Kiki. Malam. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin. Banyak sekali pemirsa, pecinta dari Menembus Mata Batin ingin mengundang dan melihat Mbak Kiki hadir. Dan terima kasih malam hari ini akhirnya kita bisa ketemu. Mbak Kiki, dari sekian banyak cerita mistis, pengalaman hal-hal yang di luar akal sehat gitu ya. Gitu. Aku sering banget ngeliat orang kesurupan ya. Kalau lagi syuting juga di lokasi syuting, kita sering syuting di daerah-daerah memang yang angker gitu ya. Yang orang film tuh cukup berani nyalinya. Udah dikasih tahu nih tempat angker tapi gitu. Tapi malah dikejar ya? Itu malah dikejar karena untuk keperluan gambar. Jadi kalau nggak itu memang dicari tempat-tempat yang angker. Terus memang kita sebelum syuting kita harus kayak ya permisi dulu lah. Ya. Aku juga kalau syuting film horor, aku sering membintangi film-film horor kan. Betul. Aku selalu permisi, kita masuk rumah orang permisi, ke tempat-tempat seperti itu juga aku permisi. Tapi ada beberapa orang ya, aku sih nggak pernah sampai kesurupan, jangan-jangan ya. Sampai jangan sampai ya. Tapi ada yang misalkan figurannya kesurupan, terus krunya kesurupan. Sering kejadian-kejadian seperti itu. Kalau lagi syuting film horor di lokasi-lokasi yang memang angker gitu ya, betul. Pernah ngelihat sosok yang sosok gaib itu nggak sih Mbak? Aku pernah waktu itu pas pulang syuting dari Kebun Raya Bogor pernah. Aku tuh pulang pas biasanya tiap hari aku tuh pulang pagi. Biasa pulang film horor kan pagi jam 5 pagi pas matahari keluar kita baru pulang. Kebetulan malam itu aku pulang kira-kira jam 12 malam, jam 1 malam lah gitu. Pas dibilang Mbak Kiki udah selesai nih, udah selesai syutingnya bisa pulang. Aku seneng banget pulang. Yes, bisa pulang, bisa tidur gitu. Okay. Ternyata aku tuh udah sering syuting di daerah situ, lokasi di Kebun Raya Bogor. Malam itu aku nggak bisa keluar. Kok kayaknya nyasar puter terus tapi buku tuh merinding gitu, ada rasa ketakutan. Pas aku lihat di spion, kayak ada yang duduk di belakang, ada perempuan duduk gitu di belakang. Aku tuh yang, nggak tahu mesti ngomong apa, tapi ya udah mungkin itu perasaan atau memang bener-bener ada. Mungkin karena ada rasa takut karena gelap tempatnya dan kebetulan aku juga main film horor terus. Betul. Terus udah aku spionnya aku balikin, perasaan ada di sebelah gitu. Kayaknya ada yang ngikutin, kayak ada yang pindah ke sebelah. Itu aku sempet ngalamin kayak begitu. Akhirnya besok-besok kalau syuting mereka bilang Mbak Kiki selesai nih cepet nih jam 12 atau jam 1 malam atau jam 2 pagi gitu. Masih gelap. Aku bilang gini, aku sampai ini aja deh, sampai selesai dulu, nunggu terang aja deh pulang ya. Jadi aku gak mau pulang cepet-cepet. Iya karena pengalaman itu ya Mbak. Iya pengalaman itu. Tapi akhirnya bisa keluar dari bener. Enggak, balik lagi ke lokasi lagi. Udah muter-muter, toto lah kok ada lampu, tempat orang syuting lokasi itu. Jadi aku gak keluar, muter-muter di situ aja. Aduh, mudah-mudahan gak pernah ngalamin hal seperti itu lagi. Aduh, Mbak. Itu udah nggak enak banget perasaan. Pasti. Aku yang gini, itu emang bener ada hantu atau kuntilanak ada di belakang atau memang cuma perasaan kita ketakutan gitu. Tapi rasa takut tuh sangat yang ketakut banget. Ya, tapi mudah-mudahan malam hari ini nggak ketakutan datang ke sini ya Mbak ya. Kita segera ketemu dengan partisipan yang memang unik-unik sih. Oke. Ya, seperti yang berikut ini, kita akan ketemu dengan partisipan seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu sial karena menggunakan puluhan susuk. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Vika. Selamat malam Mbak Vika. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya cerita dari awal saya datang ke Jakarta lah ya. Jadi saya itu gadis lugu, masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan di sini. Akhirnya saya ketemu dengan teman-teman saya
Di sana teman-teman saya itu dia gimana sih ya, modelnya kalau untuk orang Jakarta tuh dia tuh untuk kelasnya tuh beda ya gitu loh. Sedangkan saya orang Lugu, saya dekat sama teman saya yang satu ini, dia banyak koleksi lelaki-lelaki yang beruang lah ya. Akhirnya saya juga pengen seperti dia. Akhirnya dia mengajak saya ke salah satu orang pintar. Untuk menaklukkan cowok yang punya jabatan di kantor saya. Dengan cara apa? Ya paling saya pasang susuk lah ya. Terus sih. Oke. Susuknya waktu itu ditanam, diminum, diapain? Ditanam. Ada ritual yang dilakukan nggak di tempat itu? Ada. Contohnya seperti mandi kembang. Terus juga saya itu yang foto si lelaki yang saya tuju itu saya masukin ke salah satu baskom yang isinya air. Foto itu di situ. Oke, Mbak Vika tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya tuh pengen seperti wanita yang lain ya pada umumnya. Normal-normal aja gitu loh. Yang cintanya dengan tulus, nggak ada kaitannya dengan spiritual. Oke, apa yang bikin Mbak Vika merasa mau berubah, mau cari yang tulus? Ya karena kan umur tambah lama tambah tua ya. Itu masa saya seperti ini terus gitu loh. Jadi pengen normal Nah, aja, betul. Ya. Oke, baik. Kalau begitu Mbak Vika, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vika, dengan nomor rumah 3 dan terlahir tanggal lahir 2 Mei 1988. Sosok yang mudah sekali mempengaruhi orang lain dan juga peka dengan perasaan. Mata batin saya melihat dirinya banyak sekali disukai oleh laki-laki. Hal ini banyak sekali membuat laki-laki terus mengejar dirinya. Akan tetapi, saya melihat justru daya tariknya berasal dari makhluk gaib, bukan dari aura dirinya sendiri. Saya melihat Vika didiami oleh siluman ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Vika, dengan tanggal 2 bulan 5 1988 dan nomor rumah 3. Saya minta api dan mangkok. Vika ini pernah pasang susuk, Roy, untuk menaklukkan laki-laki. Dan waktu itu ya memang berhasil, tapi sekarang dia pingin punya hidup yang normal, mendapatkan cinta yang tulus, tanpa menggunakan hal-hal mistis. Di dalam yang mata batin yang saya lihat, si Vika ini memang tidak usah berbicara pun, matanya udah berbicara bahwa dia itu kayak ada kecantikan dalam dirinya gitu, tapi memang nggak alami. Gitu loh, kecantikan yang pemanis buatan. Dengan saya tuh kan nggak ngelihat mukanya full ya, cuma segini dong. Matanya aja. Tapi tuh dia bisa membuat orang kayak ada cerita apa sih loh gitu, kayak kerja di mana, gitu, tinggal di mana dan segala macam yang berhubungan kan seperti itu. Berarti sweet apa ya, manis, menyenangkan, cara Ada bicaranya, inner ada beauty daya mungkin pikatnya kali ya. begitu ya. Ya, ada daya pikatnya, namun daya pikat dari makhluk astral. Entah kenapa ada bisikan di kuping saya untuk membakar Vika. Semoga setelah saya bakar ini terungkap semuanya apa yang ada sebenarnya di dalam diri Vika. Antara magis dan misteri cintanya. Itu waktu menggunakan susuk memang banyak pria-pria yang takluk dan Betul, dapatkan sahabat Vika. banyak banget. Oh ya? Sampai atasan saya pun banyak. Bener-bener berasa itu apa? Energinya. Iya energinya. Iya. Tapi itu berapa lama yang lalu kamu pasang susuk?
itu dari 2009 itu udah banyak lelaki yang nikah sama saya. Ah, nikah sampai. Iya, betul. Cuma nikah sirih ya. Oke. Gitu. 2009. Betul. Terus masih susuk itu masih bereaksi berapa lama dari 2009? Sampai sekarang, karena kan saya memang tiap tahun saya datang ke sana. Jadi dibetulin lagi, dirapihin lagi gitu. Terus kalau ada kendala tiap 3 bulan saya datang ke sana gitu. Jadi selalu komunikasi saya sama dia. Nggak pernah putus komunikasi sama si dukun ini. Kalau putus komunikasi berarti udah hilang kali ya? Betul, Hilang. betul. Oh dari 2009 berarti 10 tahun Iya, udah ya? iya, 10 iya. tahun. Terus sekarang kamu kenapa mau berubah? Ya karena kan saya ngelihat teman-teman saya, keluarga saya, mereka kayaknya hidupnya rukun gitu ya. Walaupun ibaratnya ekonominya di bawah, cuman ngelihatnya tuh seneng aja gitu. Walaupun iya gitu. Kecemburuan sosial ya. Awalnya iya. Awalnya. Awalnya kecemburuan Kalau sosial. pakai susuk jadinya bermasalah walaupun ketemu banyak laki-laki yang mau Iya, sama. iya. Karena kan intinya yang saya harapin itu cuman harta ya. Uangnya aja Harta, jabatannya gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau cuma maunya harta, nggak usah pakai dukun-dukun, nggak pakai dukun pun itu udah bukan niat yang baik. Iya. Bukan niat yang baik gitu, Bener. apalagi udah Ditambah niatnya lagi. buruk, mau cuma ngambil harta, terus ditambah lagi dengan pakai Susuk. dukun, pakai Betul, susuk, betul. ya jadinya ya Nggak gitu. karu-karuan. Hah? Nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan. Iya iya. Betul. Oke. Ini setelah dibakar ada pengaruhnya nggak Roy yang kamu lihat? Emang ada bisikan ya? Iya. Sebenarnya Vika yang datang ke sini ingin hidup normal dalam arti tanpa susuk lagi ya. Betul. Tapi ada pro dan kontra sih di Vika. Jadi Vika itu ingin melepas, tapi ya ada rasa ketakutan juga ya sih. Oh karena dia ya belum tentu bisa mendapatkan apa yang sekarang dia dapetin nih. Laki-laki Iya, begitu betul, datang gampang dapat uang. Iya, ntar gimana? Ragu-ragu ya sebenarnya. Iya sebetulnya itu sih. Tuh Kita nggak kan. munafik lah ya gitu. Tuh. Cuman kan ada rasa ya takut ya gitu. Tapi pengen bener gitu loh. Pengen seperti orang gitu tanpa ada mistis gitu. Cintanya tuh cinta benar-benar cinta tulus gitu. Cuman kalau saya kenapa gitu loh. Ya itu udah niat yang baik sebenarnya kalau memang mau dilepaskan. Itu udah suatu niat yang baik gitu loh. Kenapa nggak udah fokus ke sana dihilangin Karena aja? mungkin ya, udah seperti jadi itu. darah daging kali ya, udah nyatu saking lamanya ya. Karena kan tiap kesana dibetulin lagi, kadang ditambah lagi pasangannya gitu loh, ditambah lagi. Pernah nggak balik ke sana untuk melepas susuknya? Iya, itu yang aku tanya. Kalau untuk waktu itu saya sempat cerita sama si dukun ini, cuman dia bilang kayak nggak bisa. Kenapa nggak Dia bisa? bilang karena sudah tertanam gitu, jadi udah ini ditambah lagi, udah ini ditambah lagi. Kan kalau dihilangin satu tuh, yang lainnya udah nempel, nggak bisa. Karena emang ada Gitu. ragu-ragunya tadi ya. Mungkin Jadi karena ditambah ragu-ragu. lagi, ditambah lagi. Saya boleh minta dupa nggak? Yang banyak. Oh, Baik, nggak. kalau Oh. mau taruh di situ Bapak. Iya, oh ya. Oh. Oh nggak bisa ya. Kalau udah pasang begitu terus dia melepas nggak bisa. Sebenarnya harus balik lagi ke orang yang masang sih sebenarnya. Sebenarnya Nah itu dia. berarti orang kalau udah kena hal yang seperti itu nggak bisa lepas. Sekali udah masuk pintu gerbang supernatural dan gaib, susah untuk balik lagi ke pintu awal. Lagi susuk dan segala macam permainan. Kan ada susuk, ada pesugihan, ada penglarisan, ada santet, ada pelet, guna-guna, dan terus sekali masuk, pak, dia Susah, akan nggak bisa susah keluar lagi. Walaupun yang masang udah deh mau selesai nggak mau lagi, tetap nggak bisa. Tetap nggak, harus benar-benar nih. Dan yang lebih parah lagi, banyak kasus di antara mereka adalah pasang susuk yang pasang meninggal. Ah, iya. Sudah meninggal, jadi susah banget untuk Iya, iya. cari jalan Aku pernah keluar. dengar. Gimana ya untuk lepasnya, karena yang pasang udah nggak ada orangnya. Jadi mau nggak mau dia harus cari cara sendiri, cuci dengan air daun kelor dan lakukan treatment terus. Melakukan treatment terus dan doa pada yang di atas, lama-lama mungkin bisa keluar. Dan itu pun bisa di panoramik loh. Kalau kita rongsen gigi, Iya. yang panoramik Iya, iya, gitu, katanya aku itu pernah kelihatan dengar ada itunya. Ini kenapa ya nggak ada nih? Treatment terus dan doa pada yang di atas, lama-lama mungkin bisa keluar. Dan itu pun bisa di panoramik loh.
kalau kita rongsen gigi, Iya, iya. yang panoramik Iya, iya, gitu, katanya aku itu pernah kelihatan dengar ada itunya. Ini kenapa ya nggak ada nih?